Mari Ibu dan Bapak kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang indah yang telah Tuhan berikan untuk kami semuanya. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbinglah hamba-Mu agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Itulah Ibu dan Bapak, pada malam hari ini saya akan membawakan sedikit dari firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Cuma saya akan mengambilnya sebagai ayat natsnya Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Sebentar, Ibu Bapak, ada gangguan ini. Tetangga sebelah lagi sama-sama terdengar ya sekarang, Bu, Bapak? Ya, Bisa apa, Bu? Apa? Ya. Nah, oke. Ada ilustrasi sekawanan kuda tampak berkumpul. Tiba-tiba datang seekor singa yang kelaparan. Melihat bahaya yang muncul, kuda-kuda tersebut tanpa komando membentuk lingkaran. Dengan formasi tersebut, mereka saling menjaga satu sama lain. Singa pun tak habis akal. Dia berkata, "Sungguh cerdas kalian semua. Siapakah di antara kalian yang memiliki ide untuk membentuk formasi ini?" Kawanan kuda terdiam. Lalu terdengarlah suara yang ramai, karena masing-masing kuda merasa bahwa itu karena idenya. Kawanan kuda itu akhirnya ribut dan kehilangan formasi lingkaran. Alhasil, singa menikmati daging kuda yang besar. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa ya seseorang itu seperti seekor, ya istilahnya gitu, seperti seekor kuda di situ ya. Nah, di dalam Injil Yohanes, doa Tuhan Yesus yang tadi di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26, ini doa Tuhan Yesus terbagi menjadi 3 bagian. Doa Tuhan Yesus tentang pribadinya itu ada di ayat 1 sampai 8. Doa Tuhan Yesus mengenai murid-muridnya, agar murid-muridnya tetap semangat untuk memberitakan Injil. Kemudian yang ketiga, doa Tuhan Yesus mengenai orang-orang percaya, supaya mereka bersatu. Melalui doa Tuhan Yesus ini, betapa pentingnya bahwa orang-orang percaya untuk hidup menjadi satu, hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam kerendahan hati dan ketaatan kita kepada Kristus. Nah, dalam kesatuan yang demikian, kita dimampukan untuk menyampaikan kabar baik, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Allah. Melakukan hal tersebut memang tidaklah mudah. Seringkali orang-orang Kristen hidup dalam kesombongan dan keangkuhan. Sama seperti yang tadi ilustrasi, bahwa seperti tadi seekor kuda yang ditanya,
siapa ini? Oh, itulah aku, itu aku, ide saya, ide saya. Nah, semua di situ menyatakan bahwa akulah. Kalau tidak ada aku, ini nggak bisa jalan. Nah, itu seringkali orang seperti itu. Sampai akhirnya dapat menimbulkan perpecahan. Perpecahan yang karena adanya ambisi pribadi yang tadi, egonya yang sangat tinggi, akunya yang ingin tampil. Nah, disinilah Ibu dan Bapak tantangan dan hambatan kita. Bagaimana kita harus menyikapi semua hal tersebut. Hal ini kita harus tetap mengingat tujuan kita sebetulnya apa sih. Bahwa kita melakukan semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul, kita harus bersatu, tapi kita tidak harus berseragam. Maksudnya keseragaman gitu. Ya, kita bersatu dalam hal seperti apa? Ya. Yesus menghargai setiap pribadi memang mempunyai keunikan masing-masing. Di tengah keberagaman tersebut, justru disinilah kita harus saling melengkapi, kita harus saling mengisi, kita saling memberi kekuatan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, ya Ibu Bapak, kita dituntut untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saatnya kita berkolaborasi untuk saling memberi dukungan. Mari Ibu dan Bapak, siapapun kita, ya, entah kita sebagai jemaat, entah kita sebagai simpatisan, ataupun kita sebagai aktivis, maupun sebagai penatua, kita mari bersama-sama membangun, berkolaborasi untuk gereja, ya, di dalam iman, pengharapan, dan kasih, khususnya untuk gereja Pasir Koja kita. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dalam Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Rendah hati, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi bahan perenungan kita bersama. Apakah kita sudah menjadi ya, Zaik. Oke, terima kasih Bu Iing. Ya, Bapak Ibu, menarik ya. Dengan renungan malam hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus pun berdoa untuk kesatuan para muridnya. Ya, artinya dia sadar bahwa potensi perpecahan itu pasti ada. Ya, kalau nggak ada, nggak mungkin Tuhan Yesus sampai berdoa seperti itu. Artinya Tuhan Yesus sadar bahwa begitu mudahnya manusia itu terpecah belah, tidak menjadi satu. Dan inilah kerinduan Tuhan Yesus ya, supaya para muridnya menjadi satu ya, seperti Dia ya, dan Allah Bapa yang mengutusnya ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita tentu kita sadar ya tidak mudah untuk bersatu. Betul ya Bapak Ibu ya? Kesatuan itu tidak mudah ya, karena kesatuan itu harus mengorbankan banyak hal ya. Ego harus dikorbankan, kepentingan pribadi ya, yang seringkali menghambat kita untuk bersatu. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing terkait firman Tuhan hari ini.
Ya, apakah kerinduan Tuhan Yesus ini menjadi sebuah semangat kita ya untuk hidup dalam kesatuan, terutama di dalam masa-masa ini, saudara. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing, Bapak Ibu? Bu Fevi? Itu yang tadi mau tanya yang Kisah Rasul 4 itu contoh dari jemaat mula-mula kan ya? Iya, betul banget. Itu maksudnya milik bersama tuh harta tuh memang benar-benar milik bersama komunitas mereka gitu. Ya, artinya apa yang kan ada ya di ayat sebelumnya bahwa apa yang mereka punya itu ya dinikmati bersama-sama. Ya, makanya cara hidup jemaat mula-mula itu jemaat yang ideal ya itu begitu. Ya. Jadi kalau mau sekarang bertanya gereja yang ideal itu seperti apa, jemaat yang ideal seperti apa, lihatlah Kisah Para Rasul. Ya, jemaat perdana itu ya jemaat yang ideal. Ya, bahwa mereka betul ada kaya, ada miskin, tapi mereka hidup dengan segala sesuatu dinikmati bersama. Ya, betul gitu, Bu. Saling tolong menolong. Nah, itu yang penting. Iya. Ya, ada Bapak Ibu yang mau sharing? Kesulitan apa sih Bapak Ibu yang mungkin menjadi penghambat kita untuk bersatu? Mungkin ada yang mau sharing? Ego kita biasanya. Oh. Satu ego, yang kedua ya biasanya tinggi hati. Tidak mau mendengarkan wejangan dari yang lain. Iya. Ya itu sih yang saya rasakan. Betul ya, bahwa perpecahan selalu terjadi karena hal-hal itu kan, gitu ya. Ketika gereja terpecah belah dari zaman dulu begitu kan, dari zaman reformasi, semua ya bersumber dari apa yang ada dalam diri manusia itu. Ya. Dulu ada perkataan TB Simatupang, saya ingat, yang pernah jadi ketua PGI, dia bilang menyatukan rakyat Indonesia untuk perang itu lebih mudah katanya, karena dia militer ya, daripada menyatukan Laskar Kristus katanya. Dia bilang gitu. Ya iya, karena gereja satu pecah, bikin gereja lain. Nanti yang lain itu pecah, bikin lagi yang baru. Terus begitu dari zaman dulu kan. Ya, sehingga terus terpecah belah dan tidak ada kesatuan. Ya, betul ada PGI, ada semangat persatuan, tapi tetap saja saudara-saudara ya, rasanya suam-suam kuku begitu ya, semangat persatuan. Ya betul ya, soal ego, soal kepentingan-kepentingan kita yang seringkali ya sulit untuk dikalahkan ya. Rasanya begitu sulit menerima perbedaan pendapat, menerima perbedaan cara berpikir, ya sehingga ini yang menyebabkan ketidaksatuan begitu. Padahal menurut saya kesatuan itu bukan berarti semua orang harus sama.
kesatuan bukan berarti semua harus seragam, semua harus pilih A, semua harus pilih B, enggak, saudara. Pasti dalam banyak cara kita berbeda. Kesatuan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan. Kesatuan adalah ketika kita mampu menghargai bahwa saya memang beda dengan dia, cara berpikirnya, kebiasaannya, ya, tapi kita adalah saudara di dalam Tuhan. Gitu. Ya. Ada Bapak Ibu yang mau sharing? Tapi kalau perpecahan gereja, ya mungkin kalau GKI enggak ya. Kalau GBI mah mungkin masing-masing ingin menjadi raja ya. Ingin mengembangkan pribadi masing-masing. Kan kalau orang GBI kan keuangan juga mereka sangat independen ya. Iya, ada kecenderungan itu ada. Ya, karena sistem gereja Yang berbeda. Tapi seperti GKI juga ada yang pecah begitu, ada juga. Ah, memang ada. Kalau dulu itu Hokintong bukan menyatu dengan GKI? Iya, betul. Tapi kan dia dengan kekuatan yang besar, dia bisa bikin sinode sendiri. Betul, tapi kan terjadi perpecahan. Ya. Karena ingin bebas, duitnya banyak. Iya, betul. Ya karena ya dulu kan sendingnya sama ya dari Belanda itu ya. Iya. Akhirnya menjadi Tionghoa Kitokakwe itu. Ya ada sebagian yang ingin tetap dengan warna Chinese ketionghoaan, kemudian membentuk GII, ya kan? Nah kalau kita kan yang nasionalnya, yang merasa bahwa Tionghoa Kitokakwe udah nggak relevan karena banyak suku, maka dibentuklah ya Gereja Kristen Indonesia. Ya. Ya, makanya perbedaan visi, perbedaan cara pandang itu yang akhirnya bisa memecah belah. Ya. Tapi seperti saya katakan tadi GKI juga ada ya, seperti di Cirebon itu mungkin Pak Thomas tahu ya, GKI Pengampon itu juga merupakan terpecah ya dengan GKI Rahmani yang akhirnya hanya satu jalan itu ada 2 GKI begitu. Karena terjadi konflik ya, konflik yang akhirnya memecah 2 jemaat jadi 2 begitu. Ya. Artinya sejarah yang kurang baik begitu. Ya, tapi ya sudah sampai sekarang begitu. Di Jakarta juga ada ya Patekuan dengan Samanhudi begitu juga. Oh. Terpecah belah juga. Ya. Artinya dimanapun. Tapi kalau GKI Rahmani kan klasis Priangan ya, adik? Iya, akhirnya masuk ke Priangan. Oh. Iya. Pak Teddy. Tapi sebenarnya bukan soal uang sehingga pecah gereja itu. Karena uang di GKI itu kan dikelola oleh majelis jemaat, jadi bukan persoalan yang utama. Tetapi ketika Kak Imtong dan Hok Imtong memisahkan diri itu, memang ada peraturan yang harus dipenuhi, yaitu bahwa seluruh harta benda, baik sekolah, sarana ibadah, dan sebagainya, itu harus atas nama Sinode GKI Jawa Barat. Dan mereka menentang itu, tidak mau mengikutinya. Sehingga ya secara perlahan memisahkan diri dari GKI. Tapi perlu dicatat bahwa GKI Hokintong maupun Kaimtong itu masih tetap terdaftar di Sinode GKI wilayah Jawa Barat yang sekarang ini. Jadi tidak pernah ada pencoretan dan sebagainya.
Ya itulah ada sedikit di mana ada hartamu, disitulah hatimu. Jadi sebenarnya maunya sih bersatu gitu, tapi kadang-kadang ya yang menyangkut seperti itu terjadi juga sekarang. Kenapa? Sinode wilayah Jawa Barat punya BPK. Sinode Jawa Tengah punya yayasan dana pensiun yang cukup besar jumlahnya. Dan itu sukar untuk disatukan. Masing-masing punya kekuatan. Sehingga berjalanlah seperti sekarang. Akhirnya Sinode Jabar itu jadi Sinode wilayah Jawa Barat. Dan Sinode wilayah Jawa Tengah. Lalu menanggapi perpecahan, itu kan kalau nggak salah bahasa asingnya Pak ya, skisma ya Pak. Skisma itu yang harus dihindari. Kalau skisma menurut sesuai dengan tata aturan gereja, ya saya pikir tidak salah gitu. Tapi skisma itu adalah perpecahan karena memang perbedaan teologis atau paham. Mereka membuat gereja baru. Kalau dalam jemaat kita, saya nilai masih dalam persatuan, menurut saya belum terlalu parah. Orang bilang katanya jemaat Pasir Koja pecah, menurut saya tidak. Karena apa? Kalau pecah, beberapa jemaat membangun satu tenda di luar kebaktian. Ada ibadah yang utama, itu namanya pecah. Ya. Menurut saya para Ahmadiyah. Jadi berbesar hatilah bahwa jemaat kita masih tetap bersatu gitu sampai sekarang. Nah, tinggal kita mau turut siapa? Mau turut Yesus atau bukan kepada berpegang kepada Yesus? Karena yang semua perkara yang terjadi itu seperti saya alami sendiri, kadang-kadang kita berorientasi kepada ya penguasa iblis kan. Iblis yang menginginkan kita selalu perpecahan. Yesus menginginkan persatuan. Itulah pergumulan kita gitu. Jadi tergantung diri masing-masing dalam kehidupan jemaat mau berorientasi kemana gitu. Kalau berorientasi kepada Yesus sang kepala gereja, maka di sana ada persatuan, di sana ada seia sekata, di sana ada kasih mesra, di sana ada saling menolong, saling menasihati dan sebagainya. Itu para Madi. Iya, terima kasih Mas Yadi. Ya memang sekali lagi memang ya itu tadi ya bahwa untuk bersatu itu ya kita seperti apa ya menyangkal diri ya, menyangkal diri. Yesus juga bilang menyangkal diri. Artinya persatuan itu sekali lagi bukan berarti kita harus sama dengan orang lain, enggak. Ya, saya dengan kamu boleh beda, tapi kita saling menghargai, saling mengasihi. Ya, karena tidak mungkin semua orang harus sama. Ya, semua orang di gereja kita harus pilih A, nggak mungkin. Ya, pasti ada perbedaan cara pandang, perbedaan cara berpikir, perbedaan karakter, perbedaan kebiasaan, dan semuanya itu mempengaruhi. Ya, nah tapi di dalam perbedaan itu, ya kita mau dengan semangat bersatu, saling mengasihi, ya mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, nah tadi kalau dihubungkan Bu Ing ke situasi COVID begitu ya, menarik memang. Ya dengan COVID ini seolah-olah kita diingatkan ya bahwa ya yuk kembali bersatu, kembali bersama-sama ya gereja-gereja bersatu ya nggak peduli gerejamu apa, kita bersatu membantu masyarakat dan sebagainya
Tapi saya mau mengingatkan bahwa ini yang seringkali terjadi, saudara-saudara. Ketika ada satu ancaman, orang mudah bersatu. Ya kan? Ketika ada satu ancaman atau musuh bersama, orang mudah bersatu. Bangsa Indonesia dulu dijajah, semua bersatu untuk melawan penjajahan asing. Tapi ketika bahaya itu pergi, ketika musuh itu pergi, terpecah belah. Ya. Nah, saya khawatir ketika COVID ini mungkin nanti sudah reda ataupun lebih baik, jangan-jangan kita ya lulu gua lagi gitu. Ya. Sekarang oke, sekecamatan, se-Bandung. Justru sebaliknya sekarang tuh dalam masa pandemi COVID ini justru kita nggak boleh bersatu, Pak. Kenapa? Justru pada masa pandemi seperti ini kita nggak boleh bersatu bersama-sama, Pak. Harus saling menjauh, Pak. Jaga jarak gitu ya. Jaga jarak. Bisa, makanya kita ikut Zoom-Zooman juga seperti ini. Kalau misalkan bukan karena COVID, nggak akan di Zoom. Kita pasti ada dalam gereja, dalam satu ruangan bersama-sama. Maknanya luas, Pak. Maksudnya kesatuan tadi, kesatuan dalam membantu dan sebagainya. Sekarang begitu, gereja-gereja sekecamatan, Astana Anyar, wah gembar-gembor itu kemana-mana. Ya. Terus terang saya agak... Ya, dalam artian berarti kan bersatu pun ada yang konotasi positif, ada yang negatif. Gitu ya. Ada yang baik, ada tidak juga. Nah, kalau misalnya bersatunya dalam hal yang negatif, tentu kan nggak baik juga. Misalkan saat ini kita bersatu nih, tapi buat melakukan kejahatan, itu tuh nggak baik juga kan? Sesuatu yang tidak baik. Jadi ya tuh. Si Adi. Itu kayak ini, kayak anak remaja. Pak, kan kalau kita harus bersatu, ya bersatu bikin ini, ya ngerjain ujian bersatu bersama-sama. Ini harus bersatu. Berpikirnya secara dewasa, bersatunya gitu loh. Ya, kalau itu mah bersatu, artinya bersatu. Kalau di gereja mah bukan bersatu, itu istilahnya berkumpul. Ya mungkin di sini tujuannya baik atau jelek. Yang tujuannya baik ya kita harus bersatu, tapi kalau tujuannya jelek ya kita tidak perlu dukung tujuannya. Nah ini makanya ketika ada pandemi seperti ini gitu, virus COVID ini kan kita justru belajar dalam artian bahwa tidak selama-lamanya sesuatu yang bersatu tuh baik. Gitu. Justru pada saat ini juga kita belajar untuk istilah tuh kita tuh tidak boleh mementingkan suatu bersatu tuh harus baik gitu ya, atau misalkan bersatu tuh suatu tujuan yang baik, ternyata tidak gitu. Justru ketika pandemi ini hal yang dulunya berkumpul bersama-sama bersatu itu baik sekali, itu sekarang malah dianggap tidak baik gitu. Nah ini kan jadi sesuatu yang jadi catatan buat kita juga gitu ya, bahwa ternyata sesuatu hal yang dianggap baik dulu dianggap baik, ternyata sekarang itu dianggap kurang bagus gitu. Itu pembelajaran yang sangat bagus menurut saya. Ya mungkin karena sasarannya tidak baik. Karena kalau berkumpul itu akan terjadi yaitu ketularan. Betul. Dulu kita jadi bersatunya tidak baik. Ya dulu kita dianggap kalau misalkan kita tidak berpapasan, tidak bertegur sapa, tidak bersalaman, tidak berpelukan misalkan ya, cipika-cipiki perempuan sama perempuan cipika-cipiki ya. Kalau sekarang kan tidak, hal itu dihindari gitu, dan tidak diperbolehkan gitu. Ya. Jadi sesuatu yang dulunya dianggap baik, justru sekarang dianggap tidak baik. Kalau saya melihatnya begini. Kalau saya melihatnya justru bukan tidak baik lagi, artinya diberi pemaknaan yang baru. Yeah. Bahwa dalam keadaan seperti ini kita bersatunya tidak secara fisik, tapi secara hati. Meskipun kita tidak bersentuhan, tidak berkumpul dalam satu kerumunan
seperti ini kan, di Zoom kita terpisah jarak, tapi kita bersatu di dalam kasih hati kita. Justru artinya ada pemaknaan baru dari persatuan itu, ya, bukan lagi melibatkan sentuhan, touching, ya, bukan lagi melibatkan fisik ya di gedung gereja, tapi justru lebih cair dan lebih dalam maknanya begitu. Ya kan, ya contohnya kalau fisik nih, kalau fisik doa pagi sok berapa yang datang? Bu VV berapa yang datang doa pagi? 4 orang. 4, 5. PA yang datang itu paling banyak berapa Pak Romi? Nggak sampai 10. Ya, paling banyak kadang-kadang. Iya, artinya, nah ketika diberi pemaknaan baru seperti ini justru kan lebih dari itu gitu ya, lebih dari betul. secara kuantitas begitu. Ya, nah tentu ya ini artinya menurut saya justru ini yang ada hal baik ya yang bisa kita dapatkan ya dari COVID ini begitu. Ya kan. Cuman concern saya itu tadi ya Bapak Ibu ya, ketika COVID ini berlalu nanti suatu hari, apakah semangat persatuan itu masih ada? Ya, saya khawatir jangan-jangan kita berjalan sendiri lagi karena musuh bersamanya sudah hilang. Sejarah membuktikan seperti itu. Ya, sejarah membuktikan seperti itu. Dulu waktu bom di Surabaya, semua bikin hashtag kami tidak takut. Pray for Surabaya. Semua gereja, apapun gerejamu, GBI, GKI, HKBP, Baptis, Advent, berkumpul jadi satu. Kami tidak takut, tapi ketika udah lewat, ya udah, balik lagi masing-masing, gitu. Nah, saya khawatir gitu. COVID ini cuma sementara, lalu kita gereja-gereja bersatu, ya. Tapi jangan sampai lah, saudara, ya. Karena doa Yesus ini doa yang tentu bukan doa yang sembarangan, ya. Kalau Tuhan Yesus sampai berdoa begitu, berarti kan ini sebuah sebuah permohonan yang benar-benar keluar dari hati Tuhan Yesus. Ya, dia rindu anak-anaknya, murid-muridnya bersatu. Ya. Dan menarik ya, doa Tuhan Yesus itu nggak terjadi dengan sendirinya, tapi harus dikerjakan oleh kita. Ya kan? Nggak mungkin doa Tuhan Yesus berdoa lalu ajaib semua bersatu, enggak. Tapi doa itu diwujudkan ya ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus kerjakan, Yesus ingin begitu. Oke, masih ada Bapak Ibu yang mau di-sharingkan? Ada Bapak Ibu? Ya, tambahan sedikit Pak Rahmat. Nah, kalau kita mengingat GKI kita pada tahun 62 ya Pak Rahmadi, tanggal 26 Maret, mereka bersatu sebagai Sinode GKI AM. Begitu proses berjalan 22 tahun setelah itu baru bisa bersatu. Jadi saya pikir kalau kesatuan yang hakiki itu sangat sulit sekali. Jadi betul kata Pak Rahmadi, bukan seperti membalikan tangan. Itu perlu proses berjalan lama. Perlu pembinaan dan sebagainya. Kesatuan, ya sekata itu kan harus diiringi dengan hati. Kalau tidak, ya sebentar bisa, sebentar lupa. Jadi memang pergumulan GKI juga untuk bersatu itu tidak mudah.
baru diresmikan ya berapa hari ke depan ya. Untuk peringatannya itu 26 Agustus 1988 baru bisa bersatu. Padahal waktu 26 tahun dari tahun 62 itu sungguh panjang waktunya. Dan kita boleh bersama Tuhan saat ini kita sudah bisa mempersatukan diri sebagai jemaat di wadah Sinode GKI. Terima kasih Pak Ramadi. Ya, terima kasih Pak Setiadi. Ya, cukup Bapak Ibu? Cukup ya malam hari ini sharingnya. Ya. Ya, dan biarlah semangat ini boleh terus ada. Kita rindu untuk mewujudkan doa Yesus menjadi kenyataan. Ya, karena kalau kita nggak mewujudkannya ya percuma. Doa Tuhan Yesus nggak akan jadi kenyataan. Ya. Yuk kita masuk doa syafaat. Ini ada 13. Kita saling mendoakan aja ya Bapak Ibu ya malam hari ini. Kita mau doa berantai. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 13 di sini. Dimulai dari saya ya, lihat di layar. Saya mendoakan Ibu Idia mendoakan Pak Suryadi, dan seterusnya ke bawah. Ya, terakhir Pak Romi mendoakan Pak Koko. Begitu. Ya, silakan yang mau saling bertanya boleh, lewat chat boleh. Ya, apa yang mau didoakan? Pak Suryadi mau didoakan apa Pak Suryadi? Ya, kesehatan Bu, sama keluarga aja Bu. Iya Bu, Pak. Ya. Pak Thomas, apa yang mau didoakan Pak Thomas? Pak Ailim, mau didoakan apa? Nah, usaha dan kesehatan keluarga. Ya. Bu Helna apa Bu Helna? Ya, kesehatan dan keluarga. Pak Simon, mau didoain apa Pak Simon? Sama aja Bu, umum. Kenapa? Sama aja, kesehatan, keluarga, kerjaan. Oke. Chandra, mau dicandain apa Mbak Chandra? Bu Chandrawati. Bu Fei. Doain tetap sehat dan setia. Tetap teguh di dalam Tuhan. Bu Idia, saya kirim chat. Chandrawati. Ya Pak, Mau didoain apa? ini Pak, Henry yang skripsi Pak. Iya. Apa ya? Kesehatan aja. Ya, sama sehat Pak. Oh. Ini yang lagi ngisi skripsi ya? Ya Pak, itu hambatan utama, pengen cepet tapi kok lambat ya jalannya. Iya, iya. Kalau itu Pak Hadi apa Pak Hadi? Kenapa? Atau Mas? Pak Hadi, ini Pak Dadang sama Lian Tinggal nggak ada. Ya itu Pak Hadi, mana Pak Hadi? Oh iya, kelupaan Pak Dadang. Pak Hadi ada, Pak Hadi. Hadi. Iya, Pak Pak Dadang. Thomas ada, Pak Thomas ada nggak Pak Thomas? Pak Thomas. Pak Dadang belum ada ya? Iya, Pak Dadang. Tadi out yang saya lihat. Pesan Ferry Pak Dadang ya. Enggak, saya sih udah berpikir nanti saya begitu tutup. Begitu udah beres Pak Suryadi, saya ngedoain Pak Setiadi gitu.
berpikir kuda ini. Udah. Masih bicara. Pak Thomas nggak ada, Pak? Ada. Iya. Ada. Ada Keempat. Pak Suryadi, Pak Thomas. Benar ya? Ada 14 dari semua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul. 14 sama saya. Ya. Yes. Oke. Sudah? Pak Hadi kok nggak ada suaranya? Ada gitu? Pak Hadi? Bentar. Ya, ada ya? Ada. Sip. Umum Apa, aja, Bu. Pak? Tadi? Biasa aja, kesehatan, pekerjaan, sama karel aja. Udah sampai di mana persiapan karel, Pak? Belum dapat jawaban dokumennya. Dokumen, dokumen. Ya. Jadi nggak tahu di mana tempatnya gitu. Pak Dadang di akhir Pak ya? Iya. Doakan Pak Koko ya? Iya. Jadi Pak Romi doakan Pak Dadang. Tes dulu, suara saya kedengaran, Pak? Dengar. Mantap. Yes. Tes. Sangat kedengaran. Karena takut hilang suaranya. Oke. Bisa dimulai Bapak Ibu? Terakhir Bapak. Pak Rahmadi. Ya. Terakhir Bapak. Awal. Menutupnya Bapak kan? Iya, saya tutup lagi terakhir. Nah. Sip. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Kita mulai ya. Yuk, mari kita